Sampai di rumah saya dikasih tahu sama bapak bahwa tidak semua hal yang kamu lihat bisa kamu bicarakan, gitu. Kelak kamu akan mengerti maksudnya ini. And so far akhirnya saya jalani dan saya mengerti bahwa ada gift yang saya tidak minta. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Oke, hari ini saya kedatangan narasumber nih jauh nih. Dia dari Bali kayaknya. Mampir Jakarta, menyempatkan diri mampir di sini untuk seperti biasa berani bicara, berani wawancara. Nah, siapa narasumber kita? Ini ada cowok dari Bali, tapi sebelumnya seperti biasa saya mau cek dulu jejak digital narasumber saya seperti apa. Oke pemirsa, kita cek dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah cek narasumber saya nih di jejak digital dengan keyword beli komang. Saya sih carinya kata depannya nih profesinya kayaknya tarot dari Bali, dari tarot Bali, namanya Komang. Jadi kita panggilnya beli Komang aja. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Dari Bali ya? Dari Bali. Kapan datang dari Bali ke Jakarta? Tanggal 5 kemarin. Oh, tanggal 5. Yes. Emang ada kegiatan di Jakarta? Ya, ada beberapa agenda yang saya lakukan di Jakarta. Salah satunya ke sini kan. Ya. Siap. Beli, aku panggil beli aja ya. Panggil beli aja, karena ya. Orang Bali emang yang detailnya kan beli gitu. Beli ya, betul. Beli ya. aja ya. Kalau Mas Jawa gitu. Saya manggilnya siapa nih? Aku sih Bang. Saya Bang aja lah. Bang aja. Andi, aku biasa dipanggil Bang Andi aja. Bang Andi, siap. Bang Andi. Aku Bang Andi Arif, tapi bukan politikus. Kalau yang di sana kan politikus tuh. Enggak. Andi Arif. Oh ya itu ya. Andi Arif politikus, kali ini Andi Arif bukan politikus. Tapi cocok Mas potongannya. Mudah-mudahan ya. Oke pemirsa, aku udah ngeliat nih di jejak digitalnya banyak banget ini beli komang. Tapi aku sempet cek dulu sih yang dengan keyword tarot Bali Komang ya. Tarot Bali Komang. Betul. Tarot berarti kan tarot orang udah tahu nih apa dia, dan jatuhnya apa sih, meramal apa sih melalui jadi kayak kalau spesifik di tarot Bali Komang ya, yang saya sajikan itu bukan meramal. Oh, bukan meramal ya. Ini bukan meramal pemirsa, bukan meramal. Tapi lebih ke berbicara pada semesta. Berbicara pada semesta. Yes. Melalui media kartu tarot yang diambil, dipilih dan dibacakan oleh saya sesuai apa pertanyaan dari klien-klien tersebut. Jadi berarti permasalahan mereka iya, ya. Karena kalau bicara soal tarot itu sesuatu yang bisa dipelajari. We can learn from the book, kita bisa baca dan kita bisa dapatkan dengan mudah sebetulnya kartu-kartu itu. Tapi itu based on book berarti kan. Ya, kalau yang saya sajikan nih adalah itu hanya media perantara, karena sebetulnya yang klien saya lakukan bersama saya itu adalah berbicara pada semesta, menggunakan elemen-elemen yang ada di sekitar kita, hanya perantaranya melalui kartu tersebut. Ya. Kebanyakan yang datang nih ke beli itu biasanya permasalahan-permasalahan yang paling banyak di Bali. Waduh. Kalau nyari bule kan udah banyak di Bali. Mungkin ditanya bagaimana cara mendapatkan bule gitu, nggak ke arah sana kan? Oh gitu. Gini, pasien saya kebetulan banyak kan bule juga. Oh, malah gitu. bule. Ya cuman memang beda pertanyaan ya. Kalau mereka yang lokal, Indonesian people, mereka biasanya pasti ya number one pasti asmara. Asmara, masalah rumah tangga, percintaan, dan
keluh kesahnya menjalani sebuah hubungan kayak gitu. Number 2 mungkin karir ya. Oh, karir. Saya juga heran kenapa justru kesehatan tuh nomor paling belakang, Mas. Padahal itu yang penting ya. Sebenarnya itu nomor 1 harus saya Nggak bertanya. percaya sama itu, dia percaya sama dokter ya kan. Kalau kesehatan dokter Iya. aja lah. Nggak usah tarot. Karena mungkin dianggap masih fit ya, masih kuat gitu. Kalau bule-bule mereka justru hampir nggak pernah nanya love relationship. Mereka lebih nanya tentang kota mana ya kira-kira kedepannya aku kunjungi, travel, dan plan-plan apa yang mungkin bisa aku dapatkan, travel kemana, dapatkah peluang-peluang bisnis baru seperti itu. Oh, kalau bule malah nanya gitu sih dia? Boleh nggak nanya soal love? Jarang sekali. Jarang, hampir nggak pernah sih. Dia malah nanya masalah kehidupan ke depan, gimana. Hari ini aku ke Bali nih gitu, kira-kira tahun depan aku move ke country mana lagi ya gitu. Terus ke sana ketemu siapa ya, kayak gitu. Kayak kalau kayak mereka tuh bule tuh mungkin lebih ya udah lebih pasrah aja soal love sih gitu. Tapi ada sesuatu yang menarik gak yang sempat bule gitu konsultasi? Ada sesuatu yang menarik yang pernah? Ternyata yang saya dapatkan adalah yang dicari semakin sukses itu adalah ketenangan, Mas. Mereka tuh sampai jauh-jauh ke Bali tuh ngapain sih saya gituin kan? Padahal kalau ngomong your country ya semua orang pengen ke. Tamu-tamu saya dari Amerika, dari Rusia, dari Europe, Prancis, kota-kota indah lah ya. Lu ngapain ke Bali? Saya tanya gitu. Ya, dia cari satu ya adalah peaceful yang gue cari ke sini gitu dia. Peaceful. Dan memang di situ kamu nggak peaceful gitu. Ternyata peaceful itu tempat yang indah tidak menjamin adalah sebuah kedamaian. Gitu. Dia sampai ke Bali itu dia masih dalam proses mencari di mana letaknya dia nyaman, damai di sini gitu. Jadi kedamaian itu bukan tercipta, tapi dicari, Mas. Oke, dicari. Dan ini adalah merupakan rangkaian perjalanan dia mencari itu, gitu. Jadi nggak jaminan kalau kotanya bagus, indah, pemandangannya bagus, berarti ku tenang. Belum tentu ya. Ya. Itu supportnya, maybe ya itu bisa men-trigger orang untuk happy. Tapi the real sekali kedamaian itu adalah dicari, bukan tiba-tiba tercipta gitu, enggak. Kita harus find my kedamaian. Ada yang cuman duduk-duduk di pantai atau sambil ngebir gitu kan, di Bali banyak banget tuh, celana pendek, baju kaos gitu. Padahal orang kaya. Tapi kenapa pakaiannya simpel begitu ya, damai. Aku merasa nyaman, damai ya itu yang aku cari gitu. Itu hampir rata-rata ya, bule-bule kalau kesana terus konsultasi sama beli itu rata-rata itu nyari kedamaian. Beda banget ya sama orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia kan keluar nyari keindahan. Terus ambition. Iya kan? Ambition juga. Iya, nyari ambisi kan. Kalau orang bule lebih pasrah, Mas. Gitu. Dia udah pasrah, artinya kadang mereka traveling saya tanya, you coming with your family or your friend? No, I'm just lonely. Mereka sendiri. Sendiri ya. Dari sana aja sudah berpikir bahwa dia tuh udah sepasrah itu untuk find my happiness gitu. Sedangkan kalau kita yang lokal kadang-kadang kan rame-rame tuh sama temennya. Kadang-kadang kita kalau ke cinema atau ke nonton movie, ke bioskop harus sama teman. Kalau nyoba restoran baru harus sama teman. Kayak nggak pede aja sama diri sendiri gitu loh. Mereka enggak ya. Kalau mereka justru apaan sih, lu udah kedeket gitu, gua mau sendirian gitu. Jadi beda kultur sih. But it's okay, itu sesuatu yang tantangan tersendiri buat saya menyikapi dua hal seperti itu ya. Dan salah satu cara dia mencari apa itu kedamaian adalah dengan tarot Bali tadi. Tarot Bali, karena saya jujur ini bukan keahlian yang saya pelajari, Mas. Ini bukan keahlian yang saya minta, tapi ini adalah kewajiban. Karena maksud kewajiban kan? Saya sebenarnya pegawai bank, Mas. Oh, pegawai bank. Ya, saya seorang bankers. Saya seorang bankers di sebuah bank di Bali. Dan mau tidak mau harus saya letakkan posisi itu, pekerjaan itu, dan melanjutkan terah keluarga saya. Karena berarti ini ada keturunan lah ya. Yes, untuk ini ya. Benar sekali, Mas. Jadi ini nggak yang acung jari siapa mau jadi tukang tarot saya, itu bukan. Tapi saya sama sekali nggak pengen. Kalau boleh milih nggak, gitu. Tapi tertunjuk, mau nggak mau wajib harus melanjutkan. Berarti yang tertunjuk itu yang lebih bagus dibandingin yang belajar ya. Betul, karena kalau belajar kan berarti dia mengharapkan sesuatu. Artinya gini, beli komang bisa narot nih,
kliennya banyak, aku juga mau belajar biar kayak Bli Komang gitu kan. Jadi kan dia men-template saya belajar. Tapi kalau yang saya dapatkan ini saya nggak gitu mas, saya ditunjuk, malah saya nolak, tapi nggak bisa, harus lanjutkan gitu, karena itu terah keluarga saya, dari kakek saya dan turun ke bapak saya dan sekarang turun ke saya. Itu sejak kapan tuh bisa merasakan kalau Bli tuh gua ada masuk nih keturunan gua ke badan gua ini? Itu dirasakannya seperti apa Bli? Baik, kebetulan kalau bicara soal spiritual things ya, itu sebetulnya saya pernah kejadian di sekolah waktu itu mas, kelas SD. Saya sekolah di SD di Denpasar Bali ya. Dulu kan biasa tuh kita kalau jam istirahat, kita kan beli minuman gitu ya, dikasih es batu satu kan, minum gitu. Terus nanti kalau sudah habis, sudah bel, tuh dipeluk di gini mas, betul-betul lemparannya jauh-jauhan gitu. Nah, ada sebuah pohon waktu itu, ada sebuah pohon yang jadi target buat teman-teman dilemparin gitu. Saya kebetulan dari bawah dan teman-teman kelas saya ada di atas, gitu. Dia pada ngelempar ke sana, saya mikir, kok kasihan rumahnya orang dilemparin gitu. Saya tuh lihatnya rumah, bukan pohon. Justru saya mungkin dianggap gila sama teman-teman. Apaan sih nih Bli Komang kok lihatnya rumah orang, cuma pohon doang, gue lempar-lempar aja gitu kan. Akhirnya saya ngeliat itu kaca rumahnya pecah mas. Saya maunya ke sana, mau minta maaf gitu. Maafin temanku ya, dia ngelempar gitu. Saya mau ke jalan ke sana, habis itu guru saya tarik baju saya, kamu mau kemana gitu. Itu Bu, saya mau minta maaf sama rumah ini. Rumah yang mana? Itu pohon gitu. Oke, Ongki ikut sama ibu ya ke ruang kepala sekolah gitu. Itu umur berapa tuh? Kelas 4 SD berapa ya? Umur ya round 11 tahun lah ya, 10 tahun lah ya. Ya betul. Saya diajak ke ruang kepala sekolah, ditelepon bapak saya sama ibu saya kan, Pak bisa ke sekolah ya? Aduh, Ongki nakal ya? Oh, saya kan manggil Ongki mas, waktu kecil saya dipanggil Ongki. Ongki nakal ya? Ongki ngapain nih? Buat kasus kah gitu di sekolah? Oh, enggak. Anak bapak nggak ada masalah, cuman kayaknya kita mesti bicara gitu. Datanglah bapak saya sama ibu, diceritakan tuh, Pak ini kayaknya Ongki mesti ke psikolog atau apa gitu kan. Kenapa? Dia tadi lihat begini. Bapak saya senyum-senyum aja. Oh, berarti saya saudara berempat mas, cewek-cewek, cowok-cowok. Berarti dari keempat anakku kayaknya yang ini nih yang masuk nih gitu kan. Saya juga nggak tahu gitu kan. Akhirnya saya diajak pulang. Kayaknya Ongki hari ini istirahat aja Pak, nggak usah sekolah gitu. Sampai di rumah saya dikasih tahu sama bapak bahwa tidak semua hal yang kamu lihat bisa kamu bicarakan gitu. Kelak kamu akan mengerti maksudnya ini. And so far akhirnya saya jalani dan saya mengerti bahwa ada gift yang saya tidak minta dan saya tidak harapkan. Itu kapan? Pas bener, itu kan lagi kecil kan nggak kepikiran gitu tuh. Betul. Saat besar ada peristiwa apa yang menambah keyakinan kalau Bli itu ya nih gue bener-bener bisa nih ternyata ya. Believe it or not ya, saya tuh saya tuh bisa kayak melihat ke depan tuh kayak apa gitu loh mas. Jadi ketika gini, ini soal ujian ya, saya merem gitu, santai, relax, tenang. Saya lihat tuh jawabannya ada gitu. Saya buat jawabannya, saya lingkerin semua. Ternyata bener mas. Wah, oh my god, kenapa gue punya gift kayak gini gitu mas. Saya nggak pernah belajar mas. Mungkin kalau teman-teman SMP saya nonton atau teman-teman SMA saya nonton, saya mungkin salah satu murid yang nggak pinter banget. Bahkan ketika kalau ada guru-guru saya buat tugas kelompok gitu ya, anak-anak buat tugas kelompok, saya itu orang yang tersisihkan, nggak ada yang mau buat kelompok sama saya, mungkin karena saya kurang pintar atau begitu. Tapi so far sekolah saya bagus semua, SMP negeri, SMA negeri gitu. Karena itu dari semesta tuh ternyata bisa bicara, bisa diajak ngobrol mas. Gitu. Itu yang saya coba sajikan kepada klien-klien tarot saya yang ada di Bali, bahwa kalau kamu ada masalah, jangan larinya ke hal-hal yang hanya healing sementara. Mabuk lah, atau kita shopping, spending banyak money. Tapi coba percaya bahwa semesta ini, ya semesta itu apa sih? Udara, air, tanah, tumbuhan, pohon itu tuh bisa bicara. Dan dia juga kadang bisa ngasih advice. Makanya saya nggak heran
ada beberapa orang yang pergi ke pantai, ya, dia duduk aja di pantai itu dia udah tenang. Nah, ada yang kayak perginya ke Flores, misalnya kayak Ubud ya, itu kan banyak tumbuhan, banyak ya hutan-hutan. Dia tenangnya di Ubud. Ada yang tenangnya ke gunung, misalkan ke Kintamani di Bali, dia tenangnya di situ. Berarti apakah tenang itu datang tiba-tiba? No. Tenang itu ketika kamu bernyatu dengan alam, bahwa alam itu nyedot juga sel negatif kamu. Energinya. Yes, orang ke Bali itu yang ternyata mas poinnya. Mereka ketika suntuk di kota-kota besar, suntuk di negara-negara besar, datang ke Bali, kayaknya tuh kayak ketarik negatifnya mas. So when dia comeback lagi ke negara dia atau ke kota besar dia fresh. Berarti kan alam ini kuat sekali. Tapi kenapa di Bali malah, kan itu tadi banyak orang bule bilang butuh ketenangan dan tapi kalau saya pernah ke Bali juga gitu kan. Oh iya. Ya kan, kok malah kalau malam orang lebih senang dengan pesta-pesta yang menurut saya itu emang bagian dari ketenangan mereka. They try to find the peaceful but doesn't have to meet it yet. Dia berpikir itu cara dia. Manusia bebas mas. Ayo saya bilang tadi, ada yang ke klub, ada yang ke dugem lah, ada yang macam-macam duniawi lah ya. Berarti dia belum finding tuh, belum temu tuh. That's why dia ke tarot. Healingku tuh kayak apa sih mas? Aku tuh mesti ngapain sih mas? Aku tuh kayak apa yang sih yang kurang beli komang gitu loh. Karena aku udah ngerasa aku udah ke klub party apa, tapi kok kayaknya masalah aku masih aja. Dia sedang mencari itu mas. Orang-orang yang seperti itu sedang mencari gitu. Ya artinya saya di sini hanya membantu menemukan. Oh kayaknya kamu tuh perlu ini deh, perlunya itu supaya healingnya benar dan tepat gitu. Dan rata-rata setelah konsultasi gitu kan, misalkan tarot, ketenangan yang lebih diarahkan tuh mereka mengarah menuju kemana? Ke pantai kah? Atau di sana ada gunung nggak, di gunung kah atau gimana? Atau di tempat yang benar-benar di desa yang banyak pertanian gitu kan, tenang, sawah-sawah. Lebih banyak mengarahkannya dapatnya setelah melihat tarot kemana mas? Mostly pantai. Oh pantai ya kalau di Bali. Karena pantai itu tempat pelepasan, peleburan. Tempat melebur, tempat melepas itu tuh pantai. Apa aja ujung-ujungnya kan ke laut kok mas. Gitu. Kita istilahnya pantai itu punya aura kuat sekali. Salah satu perbedaan alam itu kan yang bisa kita rasakan kan ya laut kan. Alam berbeda itu kan, lautan gitu ya. Itu tuh gerbang sih kalau buat saya. Gerbang untuk lepasnya semua tuh paling bagus emang di laut. Jadi menurut saya nih setelah bicara seperti ini, saya lebih berkesimpulan bahwa untuk menarik wisata di Indonesia, ya kan, baik, bule-bule datang ke sini, provinsi lain bisa ngalahin Bali nanti kalau beli selalu ngasih taunya gitu tuh. Kalau bule nyari ketenangan aja di sini kan. Berarti dunia yang gemerlap tuh bisa hilang tuh. Karena kan bule kalau mau datang misinya itu ya kan. Berarti dunia gelap gemerlap akan dinomor 2 kan. Mereka nyari dunia yang ketenangan gitu kan. Iya betul. Kalau terus dipromosikan seperti ini, Indonesia itu kaya mas. Iya, semua provinsi bisa semuanya akan banyak juga sebenarnya. Betul sekali. Nggak hanya Bali jadi sebenarnya. Nggak hanya Bali. Indonesia ini kaya loh. Nusantara kita ini kaya mas. Ya. Apa ya saya bilang ya. Kita aja yang mungkin belum tahu cara makainya mas. Dan belum tahu juga cara mempromosikan yang benarnya kayaknya. Betul. Ke wisata yang datang ke sini kan. Kalau tadi berdasarkan saya menganggapnya sama aja beli itu nyari data gitu. Oh bule-bule ini kemarin nyarinya semuanya sebenarnya ketenangan. Dia percinta nggak bau juga di sini kan. Dia nyari kepuasan misalnya dunia hiburan sebenarnya di bule lebih mantep kan. Di situ pusat lah. Nah makanya berarti kan ada satu tempat tuh sebenarnya ketenangan. Indonesia bisa menjadikan tempat ketenangan bagi turis asing. Sebenarnya ini kan yang harus dipromosikan. Betul sekali. Betul sekali. Tuh, pemirsa, kesimpulannya gitu harusnya pariwisata. Kita tuh harus bangga mencari ya kan. Bangga banget jadi orang Indonesia, Mas. Saya apalagi ya. Karena gini, mereka tuh dari jauh-jauh loh. Dan dia spend money banyak banget, jutaan, ratusan untuk mencari ketenangan dan belum tentu ketemu loh ya. Kayak bilang tuh, karena mereka kadang-kadang juga balik dari Bali belum tentu healing juga gitu.
kita yang hidup di Indonesia, ayolah gitu ya, lebih respectful dengan alam semesta gitu Mas. Pohon-pohon, makanya saya sering kalau Mas jalan ke Bali, kan pernah ke Bali ya, ada beberapa pohon yang disakralkan ya, dipakein kain, ya. ada batu. Itu sebetulnya kita bukan menyembah batunya, bukan menyembah pohonnya, kita respect to others, kita balance, kita menghargai bahwa mungkin pohon itu hidupnya udah lebih dulu hidup dari zaman kakek kita kapan gitu kan, sebelum kita udah ada tuh. Nah makanya saya bilang kita menyatu dengan alam, bahwa itu elemen yang bisa membantu kita juga gitu loh. Jadi ayo, saya dalam hal ini juga mengajak teman-teman semua ya, masyarakat Indonesia, bahwa kita nggak usah menjadi mereka, karena jujur mereka yang pengen jadi seperti kita gitu. Cintai apa yang ada di semesta kita di Indonesia, Nusantara, dan temukan yuk di tiap-tiap daerah ini potensinya apa. Jadi semua pasti ada. Kalau wisata kita mau semua daerah mau rata, betul. Buatlah tempat yang bisa membuat orang tenang. Itu dia. Bukan untuk orang untuk pesta-pesta. Nggak usah gede-gede. Ya, betul. Mereka boleh. Baik Mas, kalau mau di negara mereka ya, gedung-gedungnya udah gila-gila Mas. Aset, ya kan? Transportasinya lebih gila ya, itu kan duniawi ya. Tapi kadang nggak bahagia juga. Kenapa dong? Kita yang cuma naik sepeda, cuman yang di Bali kan banyak sawah ya. Main ke sawah, kok tenang gitu loh. Tenang nggak harus mahal berarti. Ini yang bicara hati kan gitu. Nah, yes. Kalau dari ilmu tarot itu ke diri, itu pengaruh gak sih Mas kalau kita punya ilmu itu? Jadi kita juga tahu kehidupan kita ke depannya akan seperti apa. Itu akhirnya bisa membaca kalau untuk orang bisa nih. Ini suka gue nanya ini. Kalau orang ke diri sendiri, itu bagaimana? Mungkin saya sering kadang-kadang galau ya. Saya juga manusia kan. Ya. Sepeninggal bapak saya kayak nggak punya tempat untuk berkeluh kesah Mas. Saya kalau boleh dibilang kalau Tuhan nih mengizinkan saya ketemu sama orang tua saya, bapak, saya nggak minta disayang Mas. Saya minta dimarah Mas. Minta dimarah? Minta dimarahin. Karena sepeninggal bapak nggak ada tuh, saya nggak pernah ada yang marahin saya Mas. Saya kayak motor yang nggak ada remnya gitu. Kadang saya ingin cerita hidup saya, ingin konsul ya. Kenapa sih orang-orang gampang nyari saya ya? Oh dia lagi suntuk, telepon beli komang. Lagi suntuk, WhatsApp beli komang. Ayo kita ketemu beli komang. Jangan kau beli. Itu dia. Saya belum menemukan tempat saya bisa berkeluh kesah selain sama bapak. Jadinya ada beberapa cara yang saya lakukan. Ya, saya semedi, saya sembahyang, saya bicara lewat soul to soul, bicara lewat atma dengan atma. Itu lain lagi dunianya, lain lagi caranya, tapi kadang saya berkeluh kesahnya dengan cara sembahyang sih. Tapi biasanya kalau kita punya ilmu tarot itu kita nggak mau melihat hidup kita sendiri ke depannya. Karena nggak siap gitu kan? Nggak siap ya. Betul. Berarti yang berani cuma untuk apa aja? Makanya gini, saya bilang tadi, tidak semua orang siap untuk dikatakan jelek kan. Bakal ada bencana nih, lagi minggu depan, 2 hari. Semua pasti pengennya bagus-bagus. Ketika kita membuka diri kita nih, wah hasilnya nggak bagus tuh, kita masa sih coba ambil lagi sampai bagus, nggak dapet yang bagus, berarti memang itu terjadi. Cuman enaknya Mas, dengan tahu lebih awal, kita jadi bisa preparation Mas. Kita jadi bisa antisipasi nih. Kayaknya gimana langkah-langkahnya untuk tidak terjadi itu, gitu Mas. Tapi kembali lagi ya benar Mas, setiap manusia tidak ada yang mau dikatakan jelek, itu benar. Termasuk saya sendiri. Saya pasti berusaha dapat benar-benar kartunya bagus ya. Itu benar itu. Makanya nggak netral, karena kalau sama bapak dulu waktu masih beliau ada, dimarahkan. Mau nih kau gitu kan. Jadi kan suka nggak suka ya harus terima. Nah, sekarang itu yang saya nggak dapetin belum dapat ya. Yes. Berarti itu juga yang tidak didapatkan dalam kehidupan dunia nih, kesenangan dunia. Dari tarot mungkin sosial. Kalau bisnisnya nggak ketemu di situ, makanya bikin bisnis lain nih, ya kan? Ini kan di sini saya ngeliat di Google tuh ada bisnis ini. Iya. Ada ini juga nih di sini. Saya jadi melihatnya di sini ada, kalau saya ngeliat di Google ada bisnis cerutu. Sigar. Ya kan? Sigar. Ini kan bagian dari bisnis untuk
kepentingan dunia nih. Dunia. Apakah di tarot itu secara materi tidak mendapatkan, akhirnya bisnis yang lain ini lebih menjanjikan? Ya, apa ya? Ketika kita menolong orang ya, saya tidak pungkiri ya, beberapa dari tarot juga ya. Kadang ada yang say thanks buat saya kan, ya dia kasih something buat saya, dia kasih gift apa, ya jujur ya saya terima kasih ya bisa nolong orang, tapi juga dapat dari situ gitu kan, tapi tidak saya jadikan yang utama, karena the point is saya tetap berdharma, saya tetap membantu orang ya, bukan about nominal, karena kalau bicara soal nominal ya tidak habis-habis nih Pak gitu. Nah akhirnya saya memutuskan untuk memiliki sebuah ladang yang lain ya, yaitu cerutu sigar. Pembelinya jaringan dari yang datang-datang itu ya. Ya, jaringannya masuk dari jiwa sosial membantu, banyak masuk jaringan. Iya. Dikasih bisnis sekali. Ya udah bisnis aja, kalau bisnis beli ini aja. Jadi di bisnis ini ya saya cari profit lah ya, biasalah. Cari keuntungan duniawi lah gitu di situ. Jadi di sigar itu. Ini kenapa jadi digambar-gambar jadi bisnis cerutu ini awalnya gimana nih? Ini seru kan? Kita nih pemirsa kita yang berdua ya. Tadi kita tarotnya udah kita tahu ya. Kemampuan beli di dunia tarot yang akhirnya kalau saya dapat masukan untuk saya sendiri, akhirnya saya bisa melihat bahwa kepentingan orang luar ke Indonesia ternyata itu yang dicari. Jadi ini yang bisa jadi dasar untuk berpikir bagaimana menarik para wisata itu kan, dengan provinsi kita yang sebenarnya oke semua. Kalau untuk nyari itu ada di Indonesia itu banyak. Kaya sekali. Lebih menarik, makanya sekarang nih dia ada bisnis ini nih, cerutu juga. Ya. Penasaran nih, tahu-tahu mendadak bisa cerutu, apa karena pas tarot rokok kepikiran cerutu, apa memang udah pakai cerutu gitu loh? Yes. Kadang inilah Mas ya, dalam kehidupan kita itu berambisi boleh ya, tapi semua it's about time, waktu. Saya tuh nggak bisa ngerokok Mas, minum nggak bisa, ngerokok nggak bisa. Bahkan saya pernah diketawain sama teman-teman saya pergi ke klub tapi saya belinya orange juice Mas. Udah ketawain banget tuh, lu cupu apa segala macam. Karena emang saya nggak bisa Mas. Jadi waktu itu saya pikir mau buat bisnis apa ya gitu. Nah, ketika waktunya tepat maka dipertemukan. Jadi ini gara-gara salah satu pasien saya Mas. Dia nanyanya kayak gini, "Beli Komang, saya mau tanya nih." Gitu. Dia pakai cerutu. Saya udah liatin terus, apa sih besar banget gitu kan. Saya mau tanya, Beli. Bapak saya dulu waktu meninggal di Singapura gitu kan ya, jadi ini ada kamarnya bapak saya dan ini kamar penunggunya di rumah sakit. Nah malam itu bapak saya bilang sama mama saya, "Mah panggilin," kebetulan namanya Ferdi, "panggilin Ferdi dong, saya mau bicara," gitu bapak itu. Mamanya panggil tuh Ferdi, panggil bapakmu gitu kan. Dia main game Pak Mas. Udah suruh tidur aja, masih main game, besok pagi lah gua ngomong sama bapak gitu. Besok paginya bapaknya udah meninggal. Itu sebuah penyesalan terbesar karena dia nggak bisa ngomong the last time dengan bapak dia dan dia nggak tahu apa yang mau dibilang kan. Itu dia cari jawaban sampai sekarang nggak ketemu. Akhirnya ketemu saya, dia sudah berkeluarga, udah punya anak, dia sudah bagus. Baru dia nanya, "Bli, sebenarnya waktu itu malam itu andai kata saya jadi ketemu bapak saya, kira-kira apa yang mau dibilang ya Bli?" Wah ini pertanyaannya, orang sudah nggak ada, sudah sekian tahun kan. Saya tuh harus membuka lagi kan file-file lama itu, gimana cara jawabnya. Saya bolak-balikin tuh Mas kartunya. Pak Komang kok lama banget sih jawabnya? Susah ya? Susah banget Pak, ganti pertanyaan yuk gitu. Kayak saya ini nggak bisa jawab deh ini gitu. Tapi kok seru ya? Itu apa sih Pak dari tadi saya? Oh ini cerutu, Pak Komang mau coba gitu dia. Dikasih dah Mas cerutu sama dia. Oh pokoknya 30 menit pertama tuh saya salah terus deh. Oh ini nggak boleh begini lah, nggak boleh begitu. Oh salah terus. Akhirnya setelah ini bisa tuh. Nah setelah saya sigar pelan-pelan, energi narotnya itu Mas, wow, semakin terang. Gitu? Yes. Setelah pakai, setelah itu ngisap cerutu ya? Betul. Kenapa sih bilang gitu? Karena akhirnya saya baca buku banyak. Karena orang Bali percaya sama unsur yang namanya unsur Brahma. Brahma itu api. That's why kenapa kalau orang sembahyang pakai canang gitu ya, harus pakai dupa. Ya kepercayaan Chinese juga begitu, dupa. Nah tarot ini
juga perlu dupanya nih. Nah, saya anggap dupanya ya sigar tadi gitu. Akhirnya saya beli beberapa, saya stok di rumah untuk ya pribadi use kan, untuk buat saya sendiri. Teman-teman pada datang tuh, apaan nih mainan baru nih, dicoba-coba. Wah, lama-lama kok habis juga nih. Ya udah, akhirnya udahlah buat sendiri, kecil-kecilan aja Mas, toko kecil gitu, buat senang-senang gitu. Lama-lama makin besar ya dia seperti ini sekarang. Berarti bahannya produksi sendiri dari Bali asli ya? Atau dari luar? Dari luar. Ceritanya dari luar, ada dari Jember, Jogja. Nah seperti tadi Indonesia kan kaya banget tuh tembakau, ya kan. Ternyata tembakau bisa healing juga kan. Gitu. Salah satu jalan healing saya mungkin sigar, karena nggak bisa ketemu bapak lagi, ya pakai sigar. Nah kalau di Bali, ini kan kalau saya bilang kan cerutu untuk yang ngisep hanya kelas-kelas atas ya kan. Apakah di Bali yang nggak hanya kelas atas aja ngisep ini? Saya awalnya tuh diejekin lah sama teman-teman saya. Ini saya buat waktu COVID Mas. Oh lagi mulai COVID. Ya teman-teman bilang kayak gini, bro, lu ngapain buat cerutu? Cerutu tuh kan makanannya bule. Lah ini nggak ada bule gimana? Nah ini bedanya aku sama kamu. Aku buat sebelum rame. Kalau kamu buat setelah ada aku, itu namanya kamu template. Kalau I'm the pioneer. Saya bilang gitu, saya buatlah itu sigar saat tidak ada bule Mas. Nah, ternyata ada cerutu-cerutu yang harganya nggak selangit Mas, masih terjangkau dengan orang lokal. Dan akhirnya slowly but sure, ini menjadi habit baru di teman-teman saya, di lingkungan saya di Bali, orang-orang lokal di Bali, itu menjadi penyigar lah, itu saya bilang. Ini akhirnya jadi bisnis utama nih? Sampai saat ini yes. Oh jadi bisnis utama ya? Salah satu yang andalan saya juga lah. Terus ngapain lagi main musik? Oh, aku tahu. Untuk kebahagiaan sendiri. Karena di jejak digitalnya banyak. Kalau pemirsa nyari jejak digital tuh ada banyak, mulai dari Tarot Bali Komang, ya kan? Ada Prananda Cigar tuh bisnis cerutunya itu udah banyak itu di jejak digitalnya. Kalau mau kepo-kepo tentang Komang, di Komang. Ada lagi musik gitu kan. Di sini saya ngeliat ada musik juga. Studio musik ya kan? Studio musik. Karena jadi musisi kali ya. Apa studio dulu jadi musisi atau jadi musisi dulu punya studio? Studio Versal itu ya namanya Studio Versal Mas. Itu studio produksi di Bali ya, itu produksi musik, rekaman, video, audio, semuanya. Saya sebenarnya suka main musik dari kecil Mas. Jadi saya pukul-pukul tuh meja, semua rusak gitu. Kaleng-kaleng susu saya dulu tuh saya pukul. Mungkin bapak saya nggak ada bakat nih kayaknya nih anak gitu main musik gitu kan. Akhirnya saya punya studio kecil-kecilan dulu buat home use saja. Tapi akhirnya sampai karena jiwa musik itu melekat ya, akhirnya saya kembangkan sampai sekarang jadi studio Versal. Oh, jadi berbarengan tuh, main tarot, main musik juga gitu, berbarengan lah ya. Ya ada rezeki lah ya, kita buat studio Versal. Studio. Ini termasuk healing saya Mas. Ini tadi saya seru-seru ngomongin. Berarti tadi terus beli Komang healingnya gimana dong? Healingnya lewat cerutu. Saya udah nyebutin tadi sama saya langsung. Yang kedua healingnya adalah studio. Karena gini, saya kalau habis tarot Mas ya, habis tarot orang ya, kan penuh Mas. Kalau ibarat laptopnya Mas nih harus empty recycle bin. Ya kan? Tarot itu kan proses membuang negatif things dari orang A ke saya sebagai readersnya, sebagai pembacanya, sehingga dia lega, saya yang berat. Nah ini buangnya kemana nih? Empty, saya nggak tahu apa yang mesti diklik biar empty recycle bin gitu. Jadinya ketika dia pulang, wah saya masuk studio, saya main piano lah, saya main drum, saya main gitar. Itu ngebuild positif lagi, dan yang negatifnya kita lost to the earth, kembali ke semesta, sehingga saya ketemu pasien kedua smile lagi. Saya takut kalau saya kebawa sama yang pasien pertama, ketemu pasien kedua saya marah-marah, saya jadi kayak Judas gitu kan, karena masih kebawa. Untungnya senang musik ya, jadi ke situ. Coba kalau nggak ada itu ngapain coba? Nah tuh artinya bisa ke alkohol kan, bisa kemana gitu. Perempuan ya kan, itu paling parah lagi. Nih, kan? Kliennya bule-bule, main perempuan lagi, ngebuangnya ke perempuan lagi. Parah banget tuh. Kan repot tuh jadinya ya kan. Banget, masuk urusannya panjang gitu. Nah ya tapi yang serunya lagi adalah dari kisah-kisah. Ya, ini dari kisah-kisah para klien saya buatin lagu Mas. Oh gitu, jadi ada di sini judul lagu ini berarti? Ya ada lagunya. Lepaskan. Yang Royal lepaskan itu ya? Ya.
Itu lepaskan based on lepaskan itu jadi cerita-cerita dari klien. Especially lagu lepaskan nih cerita pribadi saya. Oh, kalau lepaskannya yang pribadi nih ceritanya. Lagu-lagu yang lain yang belum saya launching itu berdasarkan dari cerita klien-klien kan. Saya bilang tadi ada asmara, ada kehidupan. Di sana saya menyadur kalimat. Oh, saya buatin lagu, saya buatin songs ya, buat lirik gitu. Karena saya nggak kekurangan sumber. Saya tidak kekurangan sumber inspirasi karena ya mereka lah, pasien saya lah inspirasi saya untuk menulis lagu gitu. Jadi itu nanti mau di launching tuh semua ya? Satu-satu akan saya launching. Ya. Dengan tetap di grup The Royal. Oh, tahu lagi dia. Main gitar. Waduh. Jadi nggak nyanyi nih ya, main gitar aja. Iya, saya main gitar. Besok main apa lagi ya? Apa mau nyanyiin lagunya sendiri, ciptaan sendiri, nyanyiin sendiri? Mungkin nanti jalannya kalau emang nggak tahu saya tim saya ada yang bilang, Pak, kayaknya Bapak bagusan solo karir deh Pak gitu. Solo jadi penyanyi solo gitu. Jadi penyanyi solo. Tapi basically itu semua saya suka. Saya suka musik. My time waktu saya lebih fokuskan ke tarot. Ini just for Tapi tetap yang lain hanya untuk mengisi waktu aja ya. Biar positif aja. Untuk mengisi kesenangan sendiri di musik. Bisnis sudah punya. Tarot ini jadi sosial ya. Sosial itu. Yes. Balance lah gitu. Mas, terakhir nih Mas. Ya. Saya jadi gara-gara saking apa nih grogi saya melihatnya pengen grogi gitu loh dengan hal-hal seperti ini. Yes. Saya mau terakhir sih cuma mau tahu di Bali itu perempuan bule banyak juga ya suka sama orang Indonesia ya. Oh banyak. Ya, cowok Indonesia. Oh laku banget ya. Seorang beli melihatnya sisi apa yang menarik untuk gadis-gadis bule itu ke orang Indonesia. Kalau ganteng kan bule banyak yang ganteng gitu kan. Nah kalau dari pengalaman tarotnya nih melihatnya, oh bule cewek ini suka sama cowok Indonesia. Karena apa? Sekarang saya bilang lagi ya, kalau orang Indonesia ditanya, saya pribadi, lu suka cewek kayak gimana gitu kan? Oh pasti kan. Wah hidung mancung, tinggi, kulit putih. Kalau bahasa teman-teman kami ya Uzbek lah, Uzbekistanisme lah pokoknya yang cantik-cantik orang situ gitu. Kita cinta sama orang lain gitu, sedangkan orang di situ cintanya sama orang kita gitu loh Mas. Artinya inilah saya nggak ngerti ya kenyamanan Mas. Teman saya ada Mas, tapi teman di Bali tuh udah yang hitam, udah yang parah deh. Cowoknya nih ya? Ya. Ceweknya Mas. Amin. Cewek cantik banget cewek lu gitu. Apanya yang lu suka dari lu? Saya juga mikir kayak gitu. Ya itu dah, kenyamanan. Cinta itu soal kenyamanan. Apapun yang you kata, bila I suka dia ya I suka gitu. Jadi cinta itu pertemuan dua kecocokan energi. Gitu loh. Dua kecocokan energi yang saling connect gitu. Jadi bukan lagi memikirkan lu orang mana, kulit lu hitam atau putih, atau lokal atau luar, enggak. Itu lagi kenyamanan tuh tidak bisa diciptakan, tapi ditemukan. Itu cinta ya, cinta yang sesungguhnya jadinya. Kalau orang kita kan mau pacaran, cantik, harus ini kan mencari itu. Perempuan juga gitu, maunya ganteng mencari kan, akhirnya effort banyak, harus ganteng, harus cari ini biaya, memanjakan wanitanya pakai bunga, apa traktir makan, akhirnya kan effortnya banyak, hanya untuk mencari ketenangan kan, sama kayak tadi, dia beli tiket ke Bali, dia beli hotel, mencari ketenangan itu, padahal ketenangan itu adalah harus dia cari sendiri, itu nggak bisa nggak bisa datang sendiri gitu Mas, dia harus menciptakan tenangan itu dengan perjalanan. Emang itu perjalanan sih ya, gitu Mas. Jadi masukannya apa untuk cinta itu seperti apa jadinya? Waduh, saya juga sebenarnya nggak pengalaman soal cinta Mas ya. Tapi kalau dalam percintaan bagaimana? Sering gagal tuh? Saya orangnya susah jatuh cinta. Tapi sekali saya cinta, saya susah untuk melepaskan orang itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya. Apa ya? Berarti saya lagi masih single kan? Yes. Masih single kan? Banyak bule di Bali gitu gak ada yang nyangkut.
itu tadi mungkin tenangnya saya bukan sama dia kan gitu. Ini beda nih, tenangnya nggak sama. Iya. Tidak pencinta bule kayaknya. Siapa sih nggak suka barang bagus ya, kayak artinya semua orang suka bule, everybody love dengan apalagi cantik apa kan gitu. Tenang ya mas, kliknya itu loh. Dan kadang-kadang Tapi udah sering juga ya Pak. Punya pacar bule. ini pertanyaannya bagus gitu. Banyak juga ya, udah sering ya. Ya kan namanya hidup di Bali ya, temennya pasti teman-temannya bule. Gak bisa mikirin ya teman bule. Ya. Pernah kita juga mau bule. Padahal mau bule pernah lah ya. Sakit hati mau bule pernah juga. Pernah ngerasain nggak? Misalnya seorang bule itu patah hati sama bule gitu kan. Ya nggak cuma sama bule, lokal juga iya. Artinya patah hati itu proses wajar setiap manusia. Semua orang pasti pernah mengalami patah hati, kegagalan itu pasti. Yang bahaya adalah jika kita tidak mau melangkah lagi. Gitu kok, kegagalan itu jangan dianggap finish. Obat itu udah gagal, jangan. Justru itu baru mulai. Sebenarnya cewek Bali apa cewek bule nanti? Aduh, kalau keluarga saya ya, ibu saya sih bebas aja sih ya, yang penting saya suka, itu saya nyaman. Tapi saya sendiri, ya, Allah, nanti gimana kerjaan sedapatnya mas, sedapatnya kita syukuri kan. Bisa, itu ya, dia terakhir kata-katanya ada bule atau Bali, ya senyamannya aja mau Bali, oke mau bule aja, jodohnya aja ya. Jodohnya aja. Itu aja mungkin saya pembicaraan kita udah cukup panjang sama mobil, tapi saya suka kalau pemirsa juga mau kepo tentang siapa beli Komang, ya udah cari aja di YouTube udah banyak. Mau pakai nama The Real Musik Bali, di situ dia jadi gitaris bandnya. Mau bicara bisnis, silakan kepoin di Google-nya dengan keyword Pranada Cigan. Nah itu ini bisnisnya. Mau tentang tarot gitu, nah cari aja kalau tarot Bali Komang ya. Nah di sana banyak lah, tinggal di kepo-kepoan aja klien-klien yang datang. Tapi yang pasti banyak ilmu yang kita dapat tuh tadi dari bagaimana dia bisa akhirnya menemukan bule itu senang ke Indonesia kenapa. Terus kenapa dia berbisnis cerutu, akhirnya bermain musik untuk apa. Sama yang terakhir, kalau masalah percintaan belum sukses, kalau sukses di bisnis, sukses di musik, udah lumayan juga udah punya studio. Cinta yang belum sukses. Mau Bali, mau bule, yang penting jodoh. Oke, gitu aja ya. Itu aja pemirsa. Sampai ketemu lagi di program Suara SWI selanjutnya. Jangan lupa di subscribe. Dan untuk para narasumber di sana yang berani bicara di luar, silakan aja wawancara juga di sini. Tinggal hubungin tim dari redaksinya Suara SWI. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.